bla 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 up tak. Hal itu yang bakalan sering terjadi ketika kita baru memulai yang namanya sebuah ide konten. Karena kita berpikir kalau kita sudah sangat hebat dalam berbicara. Karena kita berpikir bahwa apa yang ada dalam pikiran kita semua bisa dapat kita sampaikan. Tapi nyatanya kita bahkan belibet, kita bahkan sulit mengungkapkan apa yang pengen kita sampaikan. Dan ya, kadang kita blank, kadang kita belepotan dalam berbicara. Hal itu yang sering-sering terjadi ketika kita memulai untuk membuat sebuah konten, membuat sebuah video dengan melalui yang namanya berbicara secara intonasi seperti ini. Memulai dengan gaya konten storytelling. Gaya konten secara storytelling ini memang ya sangat-sangat, kalau mau dibilang rada-rada gampang-gampang susah, tapi ini sangat membantu sekali kepada kita yang hari ini pengen sekali bisa menjadi orang yang hebat, orang-orang yang pengen menjadi pembicara, orang-orang yang pengen dikenal, pengen dilihat oleh banyak orang, yang menjadi ya bisa dilihat oleh banyak orang. Karena kalau hanya kita hebatnya dalam menulis, tentu berbeda dengan orang yang hebatnya dalam berbicara, orang yang hebat dalam menyampaikan sebuah argumennya, orang yang hebat dalam berstorytelling tentunya. Kalau menulis ya, kalau mau bilang dalam sebuah perusahaan, dalam pekerjaan, mereka adalah dalam back office. Tetapi untuk mereka yang bisa mempunyai talenta dalam berbicara, tentu mereka bukan hanya sekedar frontliner saja, tapi mereka juga berada di belakang back office juga. Bukan hanya sekedar back office, mereka bisa menjadi orang di depan atau frontliner. Nah, seperti halnya hari ini, kebanyakan sebuah konten yang kita buat dengan gaya yang tentu konten ada begitu banyak cara ya, ada begitu banyak modelnya, bentuk tulisan, bentuk voice over, ataupun dalam bentuk seperti ini, dan ada begitu banyak juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, dalam preferensi kita untuk membuat sebuah konten yang menurut kita itu oke, maka lanjutkan seperti itu. Tetapi kalau kita menginginkan membuat sebuah konten yang lebih boom, lebih baik lagi, lebih banyak dilihat orang, melihat sebuah value orang, buatlah sebuah konten seperti ini. Berbicara pada orang secara langsung. Tentu dengan melalui sebuah scripting. Dengan kita menulis apa yang pengen kita sampaikan. Ada satu ide yang aku temukan agar kita bisa membuat sebuah konten dengan cara yang terurut. Bisa membawakan kontennya dengan secara terurut. Story-nya terbawa dengan baik. Nah, yaitu dengan metode Heya. Metode Heya ini dibawakan oleh Ali Okut, mudah cuma segala. Menjadi salah satu, ya kalau mau dibilang, guru dalam pembuatan konten aku dalam berbicara ini. Tapi begitu banyak juga konten-konten yang aku temui dalam cara gaya berstorytelling. Ya, tentu bukan cuma satu kita belajar pada guru, bukan cuma satu orang yang kita lihat untuk membantu kita dalam pengembangan diri kita. Ada begitu banyak orang yang sehingga kita untuk bisa lihat dan temui. Nah, kembali lagi, konten-konten semacam ini berstorytelling, berbicara, memang ada beberapa orang yang merasa sulit. Maka hal yang paling pertama untuk bisa memulai membuat konten secara storytelling dan ya scripting yang banyak, membuat berbicara yang banyak seperti ini,
harus mengenal diri kita. Ketika kita telah mengenal, oh memang gaya aku dalam membawakan konten, memang dalam aku membuat sebuah karya dengan cara berbicara semacam ini. Nah, adapun orang-orang yang tidak terbiasa membuat konten seperti ini, membuat konten dengan berbicara secara gamblang, secara langsung, seperti ini. Mereka akan membuat konten dengan cara atau gaya dengan menulis. Kalau mau dibilang dari kedua hal itu memiliki plus dan minusnya, tergantung nyamannya kita membuat konten. Dari 100 video yang telah aku buat dengan cara dan gaya seperti ini, ada yang di-cut, ada yang tidak di-cut, ada yang diulang-ulang. Akhirnya aku menemukan gaya yang lebih enak dalam membuat konten atau video. Yang aku temukan untuk membuat konten yang membuat aku lebih enjoy, lebih senang, dan tentunya lebih komit. Karena dalam membuat sesuatu, dalam berusaha, hal yang paling pokok adalah konsisten dan komit terhadap apa yang pengen kita bawakan. Seperti halnya membuat sebuah konten. Seperti halnya membangun sebuah channel, membangun yang namanya personal branding. Nah, kita tidak akan membahas yang namanya personal branding, tapi kita akan membahas yang namanya memulai sebuah konten. Kita tahu bahwa orang-orang membuat konten bukan hanya sekedar membuat konten saja, bukan hanya sekedar mencari fun, bullshit. Ya, aku bisa mengatakan itu omong kosong belaka. Mereka semua pengen dan mau mendapatkan uang. Ya, sejujurnya juga, honestly, aku pun semacam itu, mencari cuan di media sosial. Ketika kita menginginkan hal semacam itu, tidak bisa dipungkiri, harus mempunyai usaha. Tetapi aku memulai ini dulu sudah lama sekali membuat video, dan aku hanya sekedar membuat dan terpikirkan untuk membuat konten tersebut, membuat video-video tersebut hanya berfokus cepat-cepat untuk bisa mendapatkan uang, dan pada akhirnya menemukan yang namanya burnout, kejenuhan dalam membuat konten, berasa malas dan hilangnya daya untuk membuat konten. Nah, disinilah letaknya, bukan kita sekedar bermindset untuk mendapatkan uang saja, tetapi harus ditemukan ikigai, rasa senang, rasa cinta kita dalam membuat sebuah konten, dalam membuat usaha tersebut. Ada banyak cerita orang-orang yang membuat sebuah usaha dan pada akhirnya bangkrut, membuat usaha dan pada akhirnya menyerah. Karena di dalamnya tidak mendapatkan yang namanya kesenangan, tidak mendapatkan yang namanya rasa sayang dan cinta dalam membuatnya. Kalau kita tarik dari satu teori dari Jepang yang namanya ikigai, kita harus menemukan yang namanya ikigai kita. Dari rasa cinta, di dalamnya mendapatkan sebuah inspirasi, memberikan inspirasi, di dalamnya juga dapat membuat kita rasa bahagia, di dalamnya juga tentu membuat diri kita mendapatkan uang atau mendapatkan hasil dari apa yang kita buat. Nah, tentu dengan hal yang demikian, dengan teori tersebut, diharapkan kita bisa mengetahui apa
sebenarnya yang pengen kita lakukan, pengen kita usahakan. Ada strukturnya, ada teorinya. Kamu bisa cari teori tersebut di Google ya tentunya. Ada begitu banyak kok orang yang membahas soal ikigai. Di sini ketika kamu pengen memulai sebuah usaha, pengen memulai apa yang kamu inginkan untuk mencapai kesuksesanmu. Tentu definisi kesuksesan orang-orang berbeda-beda. Dan ya, silakan kamu temukan yang namanya ikigai. Apa yang kamu lakukan, apa yang pengen kamu dapatkan. Untuk hari ini, membuat sebuah konten, buatlah dengan ikigai. Dengan hal tersebut bisa berkelanjutan terus, dan pada akhirnya mendapatkan uang, mendapatkan hasil. So, coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Gue Rian. Thank you. Goodbye.